Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membawakan renungan dengan judul Kelahiran yang Mengubah Dunia. Saudaraku, pernahkah kita memikirkan kenapa sih Tuhan kita Yesus Kristus harus lahir ke dunia dengan cara yang super humble, yang humble banget gitu, yang rendah hati banget, gak pakai kemewahan, gak pakai istana yang megah, gak pakai pasukan yang begitu besar untuk menjaganya. Itu kan sebenarnya bisa jadi pilihan yang baik, saudara ya. Tetapi apa yang dipilih Tuhan Yesus, lahir di kandang ya, di tengah kesederhanaan yang begitu humble ya, super humble bahkan. Itu justru jadi seperti bagi dunia kelahiran yang aneh untuk seorang raja. Tapi dari situ ada satu hal yang kita pelajari, saudara, bahwa dari kelahiran Kristus yang luar biasa ini kita dapat belajar sesuatu. Dia memilih untuk masuk ke dalam dunia dengan cara yang paling rentan, paling rendah, supaya kita tahu bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita dalam segala keadaan, baik yang terendah maupun yang sekalipun kita rasa paling nyaman, saudaraku. Karena Tuhan kita Yesus Kristus sudah memilih untuk lahir di tempat yang paling tidak layak untuk orang melahirkan. Saudaraku, atau untuk orang dilahirkan, bukan melahirkan, dilahirkan. Saudaraku, kelahiran Kristus itu ngasih kita pelajaran yang penting tentang kekuatan di dalam kelemahan. Tuhan gak datang dengan kuasa yang besar, kegemilangan yang megah, tetapi dia datang sebagai bayi yang tergeletak di dalam palungan, tempat makan binatang. Bayangkan, saudara, dia adalah raja segala raja, raja semesta ini. Tetapi dia malah memilih untuk lahir di kandang binatang. Dia nggak memilih lahir di istana, dia nggak memilih lahir di tempat yang mewah. Apa maksudnya kelahirannya yang begitu sederhana ini? Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia untuk menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan tentang status, bukan tentang kemewahan, bukan di mana kita lahir dengan baik, tetapi tentang pengorbanan dan kerendahan hati. Jadi bukan yang kuat yang menjadi pemenang dalam hal ini yang Tuhan Yesus mau kasih tunjuk, tapi yang menang adalah yang rela lemah demi menyelamatkan yang lain. Firman Tuhan katakan dalam Filipi 2 ayat 6-8, dia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudaraku, Tuhan memilih untuk datang ke dunia dengan cara yang paling rentan sebagai bayi yang tidak berdaya. Dalam kerendahan hatinya, Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa dalam kelemahan inilah kekuatan sejati itu muncul. Tuhan gak pilih cara yang mudah untuk ke dunia ini. Dia pilih jalan yang penuh tantangan. Dan dia ngajarin kita cinta yang memang selalu membutuhkan pengorbanan. Nggak ada cinta tanpa pengorbanan, saudaraku. Cinta itu selalu mengorbankan sesuatu. Ketika kita merasa kecil, nggak berarti, atau mungkin kita merasa jatuh dan bahkan jauh dari Tuhan saat ini, ingatlah Tuhan yang Maha Besar memilih untuk mendatangi kita dalam kerendahannya. Dia memilih untuk masuk ke dalam dunia dengan kelemahan. Kalau Tuhan bisa datang dengan cara yang super humble sekali seperti ini,
kenapa kita nggak bisa memilih untuk rendah hati datang kepada Dia? Terutama dalam saat-saat kita sulit, saudaraku. Kehadiran Tuhan di dunia itu ngajarin kita untuk kita bisa datang mengandalkan Dia, karena Dia juga datang di dalam kerendahannya. Nah, itu sebabnya kelemahan kita bukanlah alasan untuk kita menyerah. Itu justru kesempatan untuk melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam kita. Dalam kelemahan mula kekuatanku menjadi sempurna. Saudaraku, di tengah dunia yang sering menuntut kita untuk kuat dan punya semuanya, karena kalau kita nggak punya apa-apa sepertinya nggak berhasil ya. Jadi dunia nuntut kita untuk kuat dan punya semuanya. Di tengah dunia yang seperti ini kita dipanggil untuk mencontoh kerendahan hati Kristus. Nggak perlu merasa minder atau takut kalau kita lagi nggak punya semuanya. Gitu. Bahkan dalam ketidakberdayaan kita, Tuhan bisa bekerja secara luar biasa, saudara. Tuhan bisa pakai kita dengan cara yang nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Kita nggak perlu malu hidup minder, hidup sederhana, hidup pas-pasan atau hidup apa adanya. Nggak perlu malu, saudaraku. Ya. Sebab Tuhan kita juga datang dengan super humble, ya, dengan cara yang paling sederhana. Kelahiran Kristus ngajarin kita tentang pengorbanan. Ketika kita merasa susah, seringkali itu momen yang memberikan kita, bukan hanya itu momen di mana kita bisa memberi lebih, saudaraku. Jadi kalau saat kita sedang susah, justru itu momen sebenarnya di mana kita bisa memberi lebih dari yang bisa kita berikan. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Karena waktu kita susah kita bisa memberikan sesuatu, itu amazing, saudara, itu luar biasa. Pengorbanan itu bukan cuma tentang memberi apa yang kita punya, tapi memberi dengan hati yang tulus. Jadi seringkali kalau kita ngerasa banyak uang kan ya enak aja memberi gitu. Waktu kita merasa banyak cadangan tabungan, enak aja memberi. Tapi waktu kita sedang terbatas-batasnya juga, tapi kita bisa give, kita memberikan. Waktu kita lagi susah-susahnya, tapi kita bisa memberikan, itu luar biasa. Dan memang memberi itu bukan karena kita punya saja, tetapi harus disertai dengan hati yang tulus, ya. Nah, saudaraku, jangan pernah remehkan momen-momen kecil. Seperti misalnya Tuhan Yesus lahir di palungan, itu mungkin bagi orang momen-momen kecil aja, saudaraku. Karena hal-hal besar itu seringkali dimulai dari tempat-tempat yang kecil dan sederhana. Saya ulangi, jangan pernah remehkan hal-hal kecil yang terjadi dalam hidup kita. Karena hal-hal kecil itu justru bisa menjadi suatu awal dari hal-hal besar yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena banyak kali hal-hal besar itu terjadi atau dimulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana di dalam kehidupan kita. Tuhan bisa pakai momen-momen kecil dalam hidup kita untuk membawa dampak yang besar. Mungkin saudara pikir, bangun doa pagi ya sama aja, tiap pagi juga saya bangun pagi gitu. Tapi kalau saudara memulainya bersama dengan Tuhan, itu hal-hal kecil yang nanti bersifat akumulatif, saudara. Dia akan membentuk habit, dia akan membentuk relasi yang berbeda dari sebelumnya dengan Tuhan. Karena itu akan membawa dampak besar dalam hidup kita. Jadi jangan takut, saudaraku, untuk melakukan hal-hal yang kecil seperti ini, dan jangan pernah jemu-jemu, ya. Tuhan bisa pakai hal-hal itu untuk bisa memberkati kehidupan kita. Firman Tuhan katakan dalam Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dari sini kita mengerti bahwa di tengah keterbatasan kita, Tuhan Immanuel itu selalu bersama-sama dengan kita.
Dia nggak pernah tinggal diam, dia selalu menyertai. Mungkin dia nggak selalu bicara sama kita, karena dia bukan Tuhan yang cerewet. Dia nggak selalu mungkin bicara sama kita, tapi dia ingin kita mengambil keputusan-keputusan. Dia ingin kita menjadi dewasa untuk bisa memahami kehendaknya dalam hidup kita, saudaraku. Jadi di tengah segala keterbatasan kita, ingatlah Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kelahiran Kristus bukan cuma soal hari Natal, tapi soal realita di mana Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap langkah hidup kita. Gak ada momen dalam hidup kita yang terlalu kecil dan terlalu besar untuk Tuhan tidak sertai. Tuhan pasti menyertai kita. Dan Tuhan kita, Yesus Kristus, lahir buat ngajarin kita satu hal penting, bahwa dalam kelemahan kita, dalam segala keterbatasan kita, Tuhan bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, sebab Dia menyertai kita dan Dia ada di dalam kita. Saudaraku, demikian renungan pagi hari ini. Kelahiran Kristus yang mengubah dunia, yang mengubah paradigma kita. Kita nggak perlu takut sama kesederhanaan, sama simplicity, sebab Tuhan bisa ubah itu semua menjadi hal-hal yang luar biasa, yang mengubah kehidupan kita, saudaraku. Baik, mari kita satu di dalam doa.